yang makin Umi kuat itu setelah Umi membaca kitab Miftahus Sudur itu. Oh, kitab Kan karya itu, Abah ya? iya, itu kan yang ibaratnya kalau Umi baca lihat itu adalah dasar awal itu. Kita pembuka hati, Oh, pembuka dada. pembuka dada Miftahus Sudur itu Miftahus kan. Sudur. Nah, kalau kita dulu kita buka, kita pelajari. Kayaknya anak muda sekarang agak susah tuh. Susah memang yang begitu. Istilahnya kalau sekarang tuh kutu loncat. Nah, Baru setahun pindah. Nah, Setahun pindah. cari ini yang agak enak, lompat Iya, lagi. lompat lagi, Nanti lompat lagi. Ini lompat lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar nih Sobat TK News? Mudah-mudahan dalam keadaan cager, bager lahir batin. Hari ini podcast Tasawuf mengundang Umi Hajah Nur Badriah. Amin. Beliau merupakan salah satu ustadzah ya di lingkungan LDTKN DKI Jakarta. Amin. Jadi beliau ini akhwat TKN ya, Pontren Suryalaya, dan saat ini punya profesi yang istimewa karena membimbing jemaah haji dan umroh. Amin. Apa namanya, sampai ke Baitullah. Amin. Apa kabar Umi? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat Umi ya? Sehat, Alhamdulillah. Nih, makasih Umi nih sudah hadir di podcast Tasawuf nih. Amin. Ya. Kalau boleh tahu tuh Umi dulu bisa kenal TKN tuh gimana ceritanya, Umi? Jadi awalnya Umi kenal sama Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Umi kenal sama teman. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Dia suka cerita, saya tuh sering ke Suralaya, begini. Kok kedengarannya asik gitu ya. Umi juga selama ini sering zikir, tapi zikirnya ini zikir yang merasa tidak ada pakem. Jadi pokoknya pungut sini gitu kan zikir ya. Kalau misalkan kita sedang ada masalah apa, kita lari ke zikir. Tapi zikir yang Umi masukkan ke TKN ini beda. Yang sebelumnya Umi melakukan zikir itu. Akhirnya Umi masuklah ikut ke TKN. Pertama itu ikut kursus tasawuf. Kursus tasawuf KT. Kursus tasawuf. Kok asik gitu. Di mana tuh Mi dulu? Di sini di Oh, Rawamangun. di Rawamangun ya? Di Rawamangun. Di Rawamangun. Terus Umi ikutin, kok asik ini. Akhirnya udah mulai, karena memang Umi udah ada dasar senang zikir gitu kan, senang zikir. Nah, karena ada mursyid ya, jadi terbimbing zikirnya itu, dan merasa juga ada sesuatu yang kalau kita punya mursyid tuh merasa ada yang melindungi, ada yang bertanggung jawab, ada yang bimbing seperti itu. Umi ngerasa kayak gitu ya? Ngerasa seperti itu. Jadi kita tuh enggak zikir kita ini merasa ada yang mengawasi. Sepertinya gitu setelah Umi ikut kursus tasawuf itu. Sampai 2 kali Umi dua kali ikut. Ikut lagi tuh ikut lagi itu kursus tasawuf. Tapi yang kursus tasawuf juga sama? Sama, di Romangun juga. Begitu ada ikut lagi Umi tuh. Nah, untuk lebih mendalami lagi kan karena memang Umi tuh orangnya senang belajar gitu kan, senang baca, senang belajar gitu. Kemudian ada kelanjutannya, ikut upgrading. Ikut upgrading di pusat? Di sana di Suralaya, di Tasik itu kan. 3 hari itu nginep, nggak pulang situ kan. 3 hari, makin dalam lagi tuh. Masya Allah, zikirnya tuh nikmat banget. Apalagi kita terus ada, kalau malam mau zikir tuh kan, kita bangun malam gitu, mandi dulu. Ada bimbingannya seperti itu. Terus selanjutnya kursus-kursus tasawuf yang dilaksanakan pembimbingan tasawuf yang dilaksanakan di TKN ini terus Umi ikutin sampai kursus mubalik TKN Umi ikut itu kan. Nah, terus terakhir itu yang di
puncak itu yang Oh iya, PNAS. PNAS itu kan instruktur ya, Iya. instruktur itu Ibu Umi juga ikutin. Nah, jadi kesimpulannya setelah Umi mengikuti TKN ini, zikirnya itu selain zahar dan khofi yang kita terus nggak putus gitu, itu besar sekali manfaat dan hasil yang Umi rasakan. Jadi dulu pernah yang almarhum itu Kiai siapa yang meninggal itu kena COVID itu kan, beliau menceritakan tentang yang mandi 40 hari itu. Yang mandi Kiai kalau mau zikir. Lutfi Fatullah bukan? Bukan, lupa ya. Kalau malam itu mandi sampai itu Umi pernah melaksanakan. Sampai 40 malam. 40 malam. Mandi, jadi sebelum kita sholat tahajud itu kan kita mandi dulu gitu kan. Ya, kita mandi 40 malam. Enggak putus tuh, Mi? Enggak putus. Pada waktu Umi ikut melaksanakan itu, tidak ada pemikiran saya pengen yang begini, saya pengen begini, enggak. Pokoknya Umi mencari zikir ini untuk mendapatkan suatu kontak takarrub takarrub pada Allah, selalu menikmati. Kalau kita zikir itu menikmati, itu nikmat sekali. Kita curhat sama Allah, kita ngadu sama Allah, itu ada suatu kenikmatan tersendiri. Kemudian dari terus riyadhah ini yang Umi laksanakan, dari mulai yang 2014 Umi berangkat haji. Oh, 2014 Umi berangkat haji. Di situ Umi udah punya bekal. Kan bekal zikir itu tadi itu. Tambah mantep lagi. Ketika Umi tuh tawaf sunnah, kemudian habis tawaf terus di depan Ka'bah. Ya, praktekin aja zikir itu terus. Nah, satu hari Umi melihat tuh waktu lagi haji itu, melihat ada orang melakukan suatu manasiknya salah. Artinya melakukan bukan manasik, dia melakukan ibadah hajinya itu ihramnya tuh ada kesalahan. Nah, karena Umi kan belajar juga tuh masalah manasiknya. Akhirnya Umi kasih pandangan, kasih pengertian kalau bahwa ibadah haji yang Anda lakukan itu salah. Orang Indonesia? Tidak sesuai dengan manasik. Sepertinya dia tidak terima. Nah, di situ Umi muncul tuh ingin menjadi pembimbing tamu Allah. Oh, awal mulanya tuh. Aduh, seandainya saya ini menjadi pembimbing tamu Allah. Supaya orang ibadah benar. Nah, supaya orang itu ibadah tuh benar, baik dan benar. Kan baik belum tentu benar, tapi kalau benar udah pasti baik. Berdoa tuh Umi di Multazam, minta sama Allah, ya Allah jadikanlah aku ini menjadi pelayan tamumu ya Allah. Nah, jadi terus zikir tidak putus Umi laksanakan. Sambil ada niat punya cita-cita itu. Jadi tadinya kan zikir hanya zikir aja. Nah, setelah Umi punya cita-cita seperti itu, terus Umi gembleng zikirnya ini, ya alhamdulillah Allah ijabahin. 2015 Umi mulai umroh tuh. 2016 umroh lagi. 2017 baru Umi masuk ke pembimbingan umroh itu. Itu berarti awalnya mandiri ya? Umroh mandiri? Enggak. Udah mulai ngebimbing? Ngebimbing itu, tapi di travel lain. Maksudnya di tempat diajak temen. Jadi belum stay di satu travel belum, gitu belum. Jadi diajak teman untuk membantu ngebimbing seperti itu. Ternyata ada suatu kenikmatan sendiri. Panggil lagi sama Allah. Ya mungkin dari dari zikir inilah mungkin. Iya. Salah satu karomahnya. Karomahnya kita istiqomah.
yang jadi masalah kan kadang-kadang orang istiqomahnya itu yang agak sulit. Iya, seperti istiqomah. itu. Sedikit kan ya Allah mencintai suatu amalan sedikit tapi sering istiqomah seperti Iya itu. benar. Nah, Lebih baik sedikit tapi istiqomah. nah, gitu. Iya, jangan banyak Banyak tapi habis itu sebentar hilang. hilang. Nggak itu lagi. Iya. Seperti itu. Seperti itu mungkin awalnya dari Umi mengikuti TKN sampai sekarang kecintaan Umi di TKN ini subhanallah. Iya. Kayaknya kadang Umi suka pergi sendiri tuh ke sana, ke Tasik. Sendiri Manakib. aja. Ya enggak waktu lagi enggak Oh, lagi manakib. manakib, Enggak manakib ya sendiri aja pergi ke sana. Naik apa, Wi? Ya ngeteng aja. Ngeteng aja? Ke sana tuh kayaknya. Kangen kali ya? Gitu, nikmat gitu. Terus ziarah ke Abah gitu. Ngobrol. Kita ngobrol gitu. Ya walau malam Umi enggak tahu dah. Pokoknya seperti itulah ceritanya. Jadi dengan zikir-zikir yang yang selalu kita riadohkan itu insya Allah manfaatnya banyak sekali, besar sekali kalau kita yakin loh ya. Nah ini yang muncul keyakinan ini yang agak sulit nih. Memunculkan keyakinan itu. Memunculkan keyakinan dari zikir itu. Orang ya banyak yang suka udah ditalkin, udah terima zikir, udah tahu, tapi kan nggak berkelanjutan tuh. Zikirnya tuh. Belum. Ya mungkin belum gitu. Tapi memang kadang-kadang ada sih yang setelah dia ikut kursus tasawuf beberapa bulan kemudian atau bahkan 1 tahun bisa juga baru muncul. Hilang dulu dari peredaran dan balik lagi seperti itu kayaknya. Iya. Kayaknya banyak tuh Umi. Iya kayak begitu. Jadi memang harus diinin terus gimana ya. Jadi Umi ini kalau dilihat tadi kan awalnya justru lewat keilmuan ya, kenal TKN itu ya. Iya. Lewat program kursus tasawuf ya kan. Kemudian juga akhirnya mengamalkan apa yang diajarkan. Baru di situ merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Yang makin Umi kuat itu setelah Umi membaca kitab Miftahus Sudur itu. Oh, kitab kan karya itu, Abah ya? Iya, itu kan yang ibaratnya kalau Umi baca lihat itu adalah dasar awal itu. Kita pembuka hati, pembuka dada. Pembuka dada Miftahus Sudur itu kan. Sudur. Nah, kalau kita buka, kita pelajari. Artinya kita pahami itu. Insya Allah kalau kita sudah memahami kitab itu, menjalani zikir tuh nikmat lebih sekali. Lebih mantap lagi zikirnya itu. Jadi ikhwan akhwat nih perlu mempelajari karya Abah itu ya, Miftahus Sudur ya. Kayak perlu sekali kalau menurut Umi sih perlu. Nggak usah yang maaf ya, yang tebel-tebel yang itu aja dulu. Iya, itu dipelajari di dalam. Itu pembuka. Kalau belum dibuka dibuka ya masih ketutup aja. Iya. Itu kan namanya Miftahus Sudur. Iya. Kunci. Iya, masih dikunci. Punya rumah gede kalau nggak ada kunci nggak bisa masuk nih. Nggak bisa masuk. Jadi itu dulu kita buka. Itu bawa Umi bawa kalau lagi iseng baca lagi, kalau lagi lupa lagi baca lagi. Asik itu. Pernyataan ataupun kutipan dari Miftahus Sudur yang menjadi favorit Umi ini? Jadi kalau di situ kalau kita terus lupa turun keimanan kita, maka untuk kita menaikkannya dengan menyebut la ilaha illallah. Sering kita selalu jangan ditinggal ucapan la ilaha illallah. Dan begini, kadang orang yang sering nih, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah hanya sebatas di lisan saja, tidak dikaitkan kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah, kecuali Engkau. Tidak ada yang menyembuhkan siapapun kecuali Allah. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, sambungkan dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Sehingga kita tuh la ilaha illallahnya lebih mantep gitu. Tidak ada yang menaikkan derajat hamba seorang manusia kecuali Allah. Kecuali Allah terus seperti itu, sehingga itu akan mendarah daging kepada kita. Nah, kalau kita
mantapkan kata la ilaha illallah itu, kita tuh bisa menerima takdir yang baik, yang buruk itu kita akan menerima. Ikhlas ridho. Ikhlas ridho. Karena kita selalu ketika kita mengucap la ilaha illallah, pikiran kita itu kita kaitkan, tidak ada semua di dunia ini yang lepas dari kekuasaan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada orang yang sakit bisa sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan. Tidak ada manusia yang terpuruk kecuali Allah yang menurunkannya. Tidak ada manusia yang naik derajatnya kecuali Allah yang mengangkat derajatnya. Jadi sehingga pandangan kita semua kehidupan ini Allah yang mengatur. La ilaha illallah, hanya Allah. Jadi sehingga kita menghadapi kehidupan ini enak, enteng, enjoy seperti itu. Kenapa? Karena kita udah yakin semua Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang ini udah memang takdir Allah. Kita ibaratnya kerja nggak dapat duit hari ini. Memang Allah belum mentakdirkan. Jangan menyialkan diri kita, jangan mensialkan orang lain. Tapi memang Allah lah yang belum memberikan takdir. Saya belum dapat rezeki hari ini. Jadi terus sehingga kita menjalani hidup ini maaf aja nih. Sedikit. Karena ini Umi yang rasakan ya, bukan ibaratnya mengguru, tapi batin yang Umi rasakan seperti itu. Diolah la ilaha illallah itu diolah hati kita ya dengan melalui kita baca dari Miftahus Sudur itu tadi. Setelah kita terbuka dada kita, kolbu, ya kan? Kalau di dalam itu kan kolbu kita terbuka, insya Allah tuh semua apa yang sudah Allah berikan rasanya adem, ayem, tenang. Mau susah, apalagi mau senangnya, udah mantap. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi betul-betul Miftahus Sudur itu pembuka hati kita. Bukan hati, kolbu kata kita. Pak Kiai mah, kolbu kan. Kolbu. Hati nurani, harus sampai nurani. Hati nurani. Hati nurani, oke. Umi, menarik tuh Umi, di antara isi kitab Miftahus Sudur. Dan yang salah satu kebiasaan Pangarsa Banum itu kan juga ngasih makan orang tuh itu. Nah, Umi punya pengalaman menarik gak tentang ngasih makan orang nih? Jadi begini, ini maaf sedikit tahadus binikmah saja ya, bukan mengitukan suatu amalan ria nauzubillah min dzalik. Jadi Umi punya kebiasaan itu sodako subuh. Nah, sodako subuh tuh begini. Sebelum uang Umi itu belanja keluar, Umi masukin celengan dulu 20.000. Oh, itu celengan sedekah. Jadi celengan itu khusus untuk sedekah 20.000. Nanti 1 tahun ke depan itu Umi buka tuh dalam setahun. Nah, Umi bagi 2 tuh. Mau bagi 2, yang 1 buat kurban, yang 1 buat ke duafa. Terutama anak-anak yang pendidikan sekolah, anak-anak yatim, anak duafa, Umi belikan paket sekolah, bisa kalau buku 1 pak, pulpen segala. Kan kalau kita ngasih yang seperti itu, ngasih 20.000 misalkan, hilang begitu aja kan, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita kumpulin dulu, terus kita berikan, kadang Umi ya maaf, kan bulan Muharram ramai tuh orang, santunan apa. Tapi maaf, kalau Umi secara pribadi itu tidak memanggil yatim ke rumah, tapi Umi anterin ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah orang-orang itu kan Rasulullah menganjurkan kalau engkau mau memberikan sesuatu pada orang yang tidak mampu, datangilah ke rumah. Kita ngasih zakat juga suruh datangnya ke rumahnya kan. Jangan dipanggil ke rumah kita supaya dia terjaga harga dirinya, kehormatannya itu. Kalau orang nggak mampu, ya bukan merasa nauzubillah orang mampu ya, bukan. Tapi
kayaknya gimana ya. Nah tapi kalau kita anterin ke rumahnya, Umi ajarkan cucu Umi gitu, anterin ke rumahnya si ini. Cucu juga. Iya, dia yang otomatis masukin. pendidikan juga. Nah, dia yang masukin itu buku, pulpen apa segala macam seperti itu, dan mengajarkan cucu Umi juga. Nah ini tabungan. Jadi kita nabung. Nah, ya kalaupun makanan ya sewaktu-waktu kalau misalkan ada rezeki ya kita berbagi. Tapi itu yang selalu sudah hampir berapa puluh tahun Umi lakukan seperti itu. Terlalu rutin tuh sebelum belanja sayur gitu sayur, ya. 20.000 masukin kenceleng dulu. gitu ya. Kenceleng nanti itu. setahun bongkar. Masya Allah. Kalau 20.000 ya kan tingkatannya iya. makin lama makin bertingkat kan nilai rupiah itu kan. Yang penting bisa kurban. Jadi tidak ada alasan sebenarnya orang yang mampu punya mobil, punya motor nggak mau kurban. Bener. Itu tergantung dari niat tergantung kita. Niat. Teknik juga Mi ya. Nah, teknik. Soalnya kan kalau ngeluarin langsung gede itu mungkin kan berat. Berasa. Hanya orang males kan. Bener. Orang males tuh 3,5 juta Iya. Nah kan gitu. Gede juga nih ya. Waktu kurban kan orang melihat melihat nilai kambing apa itu kan harganya mahal tuh. Justru situ kita menyembelih rasa pelit kita. Nah itu. Jadi nggak usah yang kita dalam kita bersodako, beribadah, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Jangan mengatakan kita nggak bisa dulu, nggak mampu dulu. Tapi kita cari teknisnya gimana supaya kita bisa beribadah, bisa bersodako, seperti orang-orang. Walaupun kondisi kita memang kelihatannya nggak semampu orang yang orang kaya gitu. Kita siasati teknisnya. Ya maaf lah, misalkan daripada kita hari ini makan bakso yang makannya udahlah kita sabar taruh dulu lah. Dan nggak mesti 20.000 Mi ya. Nggak mesti 20.000. Misalnya 10.000 atau 5.000. Itu. Yang penting rutin ya. Itu bilang istiqomah itu. Nah, latihan istiqomah juga. Itu latihan istiqomah itu. Bener, paksakan. Karena segala sesuatu kalau tidak dipaksakan, jadi bisa. Benar. Harus dipaksakan. Jadi membentuk karakter diri juga ya. Membentuk karakter. Terus ya maaf. Umi kan orangnya kalau misalkan ada suatu jalan seperti kayak kerja nih ngajar ya di sekolah Cikini ini Umi kan berapa tahun tuh di ngajar tuh Mi? Alhamdulillah 28 tahun. 28 tahun ngajar. Itu nggak pernah pindah-pindah Umi. Walaupun dalam kondisi di sekolah itu ada bagaimana. Kalau pokoknya Umi ngajar aja. Ngajar aja. Pokoknya arti gini. Misalkan ada suatu lembaga yayasan kan kurang menyenangkan atau bagaimana, kita jangan mencari sesuatu yang sempurna di dunia ini. Betul. Nggak ada yang sempurna, lembaga apapun, manusia apapun, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau ada suatu kesalahan di diri seseorang atau di yayasan, di suatu lembaga, kita perbaiki. Jangan kita lari. Jangan kita lari dari suatu masalah. Kalau kita lari dari masalah, ketemu lagi masalah baru lagi. Karena nggak ada yang sempurna Mi ya. Nggak ada yang sempurna. Kalau Umi prinsipnya seperti itu. Jadi setiap kita ada masalah hadapi, kita cari solusinya, kita selesaikan. Jadi nggak lari. Belum tentu kita lari dari masalah ini, nggak ketemu lagi. Dan kita kalau orang bekerja begitu nanti dari nol terus. Kita nggak punya prestasi. Nggak punya yang nggak naik tuh pangkat tuh jabatan. Loyalitas kita juga nggak diperhitungkan, nggak dilihat. Bukan sih kita pengen dilihat ya, tapi walaupun bagaimana kalau di suatu yayasan, di suatu lembaga kita bekerja atau suatu kantor, kita istiqomah, kita setia dalam kondisi apapun, pasti diperhitungkan oleh suatu kantor lembaga itu sendiri. Punya loyalitas. Kayaknya anak muda sekarang agak susah tuh. Susah memang yang begitu. Istilahnya kalau sekarang tuh kutu loncat. Nah, baru setahun pindah. Setahun pindah. Cari ini yang agak enak, lompat lagi. Ini lompat lagi. Kerjaan aja nyari istiqomah agak susah Mi. Sebenarnya begini. Ini sedikit cerita ya. Kehidupan Umi ini. Jadi gini, di sekolah ini misalkan lembaga ini kayaknya nih penghasilan Umi kurang nih, itu kan untuk keluarga apa. Kita ambil gimana nih caranya di luar nih. Kita di sini jangan keluar, tapi kita cari ibadah tambah apa? Misalkan maaf nih,
Umi jualan kue, taruh di koperasi. Iya, iya. Buat tambahan buat ya. tambahan seperti itu. Kan itu nggak salah. Yang penting kita jangan mengurangi porsi kerja kita di lembaga ini. Nah, daripada saya tidur main, lebih baik saya tambahan lah buat ekonomi. Nah, bikin kue apa segala macam masukin. Jadi seperti itu. Jadi bukannya jangan kita. Jadi kita nyari solusi, nyari solusinya apa nih? Nyari solusi seperti itu. Jadi jangan ya memang kita bukan mengejar dunia ya, tetap yang tadi seperti Umi bilang, zikir kita tetap, ibadah tetap. Kan kalau kita dunia juga kita kan harus kita cari. Betul. Dunia majratul akhirat, betul, kan. Betul. Dunia ini adalah tempat kita menanam. Sebelum kita ke akhirat, kan dunia dulu. Kita dunia dulu. Nah, bagaimana saya mau bisa beramal, bisa mau sodako, kalau kita nggak bekerja, nggak punya penghasilan. Nah, untuk saya bisa beramal, saya harus bisa beramal, saya harus bisa sodako, ya saya harus cari tambahan. Ya, tentunya ya biar sedikit halal, seperti itu yang utama itu. Iya. Yang utama. Orang kan kadang pengennya langsung yang banyak. Iya. Banyak aja tuh pengennya. Orang jualan baru buka udah pengen langsung gede, langsung besar. Pengen instan, Mi. Nah, pengen instan. Itu yang hidup pengen instan itu. Itu yang sebenarnya tersiksa, Mi. Nah, tersiksa orang begitu. Iya, enggak sabar. Enggak sabar. Dari zikir ini semua. Dari zikir inilah yang Umi rasakan. Jadi ya mungkin ya, bukan mungkin. Umi yakin pasti Allah membuka kesabaran. Sabar di sini, sabar dalam menghadapi suatu kehidupan. Gitu loh. Allah memberikan suatu kesabaran. Buat kita, karena kita istiqomahnya itu, maka akan muncullah sifat kesabaran. Karena kalau nggak sabar, nggak mungkin dia bisa istiqomah dalam dia berzikir, dalam dia melakukan apapun. Nah, sabar itu dibentuk, Mi ya. Dibentuk, nggak tiba ibaratnya ujuk-ujuk. Nggak kayak makan cabai langsung kepedesan. Jadi latih kita berlama-lama duduk zikir, sabar. Iya, istiqomah. Dan ketika zikir juga, karena Umi waktu itu kan masih kerja ya. Pokoknya yang kita bisa kita zikir malam. Ini udah waktu subuh, pagi-pagi kita harus berangkat ngajar kan. Di mana nih kita nih zikirnya nih? Ya di jalan. Waktu di jalan kita kan bisa lah. Iya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu kan passwordnya. Iya. Passwordnya itu kan. Kalau gue bilang passwordnya. Password ya. Iya. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Udah kita jalan. Lah illallah. Kan bisa itu. Ambil bawa motor, Mi. Bawa motor. Kita maaf misalkan nauzubillah min dzalik. Kecelakaan di jalan, kita sedang mengucapkan la ilaha illallah. Kita udah sedang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak putus itu. Jadi kita kerja bisa, zikir bisa, seperti itu. Ya. Jadi jangan kata wah nggak ada waktunya, kapan? Nggak ada alasan sebenarnya, Mi. Nggak ada alasan. Kita harus sila, nggak mesti harus sila. Kalau memang itu ada waktu yang memang perlu bisa sila, ya kita duduk sila di situ berlama-lama. Kalau memang nggak bisa, apalagi misalkan maaf Umi seorang ibu rumah tangga, kan harus kewajiban yang utama mengurus suami, mengurus anak. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus dijalani. Baru sudah dijalanin. Tapi kan kita bisa pada waktu kita zikir, kita lagi masak sambil goreng. Itu jadi tidak ada alasan orang itu untuk tidak berzikir. Nikmat sekali zikir itu bisa hati kita tuh tenang. Orang senang belum tentu tenang. Tapi orang tenang pasti senang. Itu di kuat hari ini nih. Iya. Orang senang belum tentu tenang. Orang kaya udah senang-senang keluar negeri kemana, tapi belum tentu hatinya tenang. Karena dia mencari ketenangan. Tuh kan. Tapi kalau orang udah tenang, dia akan senang. Mau di mana kek? Makan apa kek? Makannya apa? Karena hatinya tenang. Gak diundang-undang orang untuk dia jaga utang. Kan gitu. Iya, dia tenang. Karena memang miris, Mi. Kemarin saya lihat data itu. Yang terjerat pinjol itu nomor 1 siapa tahu nggak? 40% lebih itu. Ibu-ibu kan? Guru, Mi. Guru. Kenapa bisa gitu? Nomor 1 guru. Umi nggak ngikutin yang masalah ini. Mungkin karena penghasilan kurang mencukupi akhirnya terjerat, Mi.
Itu menarik juga tuh, Mi. Jadi gini, ini boleh bahas iya, ya. Sebenarnya ya kalau kita mengalasan tuh penghasilan ya, katanya guru. Iya, ya, karena pahlawan tanpa tanda jasa, makanya uangnya dikit kan. Sebenarnya itu karena dari nafsunya aja. 3 dalam kehidupan kita ini yang harus kalau kita bisa pertama bersyukur. Bersyukur, oke. Yang kedua tawadu. Tawadu. Yang ketiga qanaah. Ini qanaah ini. Nah ini, yang pertama syukur. Kalau orang itu banyak syukurnya, iya. Insya Allah, kan di surat Ibrahim dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabil lasyadid. Allah akan tambah kalau kita bersyukur terus. Iya. Jadi kenapa dia bisa begitu? Karena nafsunya yang didahulukan untuk masalah materi. Kalau kita lihat orang-orang dulu ya, maaf ya. Iya. Pejuang-pejuang pahlawan dulu itu. Jangankan dia mikirin materi. Iya, bener. Dia mikirin kemerdekaan. Iya. Udah nggak mikirin harta benda, nyawa aja udah nggak dipikirin. Nyawa dia udah nggak dipikirin. Sekarang orang karena udah materialistik. Ya. Dia melihat temennya motornya baru, mobilnya baru. Tergiurlah. Kenapa? Karena yang dikedepankan nafsunya. Iya. Seperti itu. Makasih banyak Umi ya. Amin, sama-sama. Mudah-mudahan ikhwan akhwat nih bisa juga berkunjung ke Tanah Suci. Amin. Insyaallah. Sobat TK News, terima kasih nih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Amin. Cager bager lahir batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.